Asia hebat, Asia pahlawan, Asia handal, Malaysia boleh. Harimau Melaya, skuad taring belian, skuad cakar belian, pantang menyerah, pantang bertemu, pantang dijumpa, pantang nak dicabar. Kecuali pasukan Harimau Melaya, pantang nak dicabar. Come on Malaysia, come on Malaysia, come on. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. I love you Harimau Melaya. Dan kita pun hampir nak kena bolos tadi gol ketiga tu. Yes. Kita boleh nampak, kita boleh hampir. Dan saya pun hampir sokong Timor Leste tadi. Hai semuanya, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas berita olahraga terkini dan analisis mendalam pertandingan sepak bola. Kali ini kita akan membahas laga panas antara Malaysia versus Timor Leste di ajang Piala AFF 2024. Pertandingan ini penuh drama, kontroversi, dan aksi yang memancing banyak komentar dari para penonton dan pengamat. Apakah Malaysia menunjukkan taringnya sebagai Harimau Malaya, atau justru hampir saja jatuh oleh tim dengan peringkat FIFA yang jauh di bawah mereka? Yuk, kita ulas lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Laga ini mempertemukan Malaysia yang berada di peringkat 132 dunia dengan Timor Leste di posisi 196 FIFA. Banyak yang memprediksi bahwa Malaysia akan menang besar, namun kenyataannya tidak semudah itu. Di hadapan 7.450 penonton di Stadion Nasional Bukit Jalil, pertandingan ini menyuguhkan drama yang tak terduga. Pada babak pertama, Malaysia unggul lebih dahulu melalui gol dari Syafi Ahmad di menit ke-38. Namun, Timor Leste tidak tinggal diam. Mereka mengejutkan semua orang dengan 2 gol balasan yang dicetak oleh Joe Pedro dan Olagar Zabir, membuat skor menjadi 2-1 untuk Timor Leste hingga turun minum. Babak kedua menjadi ajang pembuktian untuk Malaysia. Mereka harus mengejar ketertinggalan dan berusaha membalikan keadaan. Paulo Josu menjadi pahlawan Malaysia dengan mencetak 2 gol penting yang akhirnya membawa mereka menang tipis 3-2. Namun kemenangan ini tidak lepas dari kontroversi. Gol ketiga Malaysia dipertanyakan karena adanya kontak fisik antara pemain Malaysia dan kiper Timor Leste. Banyak yang bertanya-tanya, di mana peran VAR dalam momen tersebut? Bukankah seharusnya ada replay yang ditampilkan untuk memastikan keputusan wasit? Pertandingan ini memicu beragam reaksi dari penonton dan pengamat sepak bola. Beberapa komentar menyebutkan bahwa Malaysia terlalu meremehkan lawan, sementara yang lain menyoroti kualitas permainan yang dianggap tidak konsisten. Gol ketiga Malaysia menjadi pusat perhatian, dengan banyak yang berpendapat bahwa itu seharusnya tidak disahkan. Sementara itu, fans Malaysia juga mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap performa tim nasional, yang dianggap kurang tajam dalam finishing dan sering melakukan kesalahan di lini pertahanan. Yang lucu, sebelum pertandingan mulai, tetamu Astro ada komentar orang Malaysia ini menang 7-8-0. Dia pikir Timor Leste ini tak ada kaki kah? Satu saja, memalukan. Sepanjang sejarah saya dalam 30 tahun menonton tim negara sendiri, kali ini saya tertawa menonton gameplay Harimau Malaya. Padanlah kalau Konoha tertawakan, sangat-sangatlah mengaida Indonesia lagi, di single-single. Konoha, sebut Konoha, itu mereka jauh, mereka mengalahkan Arab. Betul loh, itulah, tak irikah kita ini melihat Konoha sudah maju ke depan, tapi Harimau Malaya semakin mundur dan merutum. Tak payah mainlah lawan Thailand, buruk sekali mainnya, baguslah itu tak perpanjang kontrak pelatih ini, pemilihan pemain, dan taktikal merapu. Sepanjang hidup aku tak pernah melihat Timor Leste mendahului gol sampai 2 gol di atas Malaysia. Pelatih skuad pengurusan sepak bola yang terburuk dalam sejarah sepak bola Malaysia.
Kepada TMJ tak payahlah tunggu tanggal 15 itu, revolusikan sajalah setelah pertandingan ini. Gila, emosi memalukan. Main seperti ini, seriuslah, tahap permainan kita ini lebih buruk dari Timor Leste kalau coba Thailand silap-silap kalah 20-0 tanpa belas kasihan. Bukannya makin maju tapi makin membodohkan diri sendiri. Sadar tidak mereka itu bawa nama Malaysia? Jangan sampai rakyat lebih malu melihat mereka daripada melihat berita. Zaman kemerosotan sepak bola Malaysia, level-level kampung patut pun layak kena bahan oleh Indonesia. Level rambut pengulas-pengulas asal arena yang prediksi 8-0, 7-0, 10-0 kalian memang lucu. Prediksi lagi kegedean, apa ramai-ramai naik ke atas kena counter terus lost marking. Mentang-mentang lawan Timor Leste auto semua mau cetak gol. Bila sudah kebobolan buat muka kesal. Midfielder satu pun tak bisa pakai. Sayap kanan itu bagaimana bisa terpilih? Sudahlah asyik main belah dia saja. Satu hasil pun tak ada. Betul tak puas hati persembahan malam ini. Second half, kalian bantailah Timor Leste 22 pun. Masih tak bisa olah hati yang luka. Lebih baik rasanya tahun ini tarik diri saja daripada dipermalukan gitu saja. Betul sudah, itu pemain kita ini standar Liga Kampung, bukan pelatih Paul yang tak bagus, tapi standar Liga Kampung. Tak apalah, aku hanya mau Liga Kampung ini saja. Sudah peduk dengan pemain Liga Kampung ini. Main sambil lewat, terlalu pandang rendah pada Timor Leste. Tunggu TMJ take over farm baru dah main-main betul mungkin. Harus ada leader seperti TMJ ini, baru mau main betul-betul, kalau tak entahlah. Prediksi Malaysia tak lolos babak grup ini selama tinggal. Tak payah masuk AFF ini kalau mau bawa skuad seperti ini, jatuhkan air muka saja. Harus menerima hakikat sepak bola kita sedang diambal kehancuran. Gameplay dan setup pemain kurang, menyerang dan bertahan tidak dalam satu pasukan berterabur tiada keserasian. Sementara itu patah-patah Malaysia masih sibuk dengan sejarah menang besar dengan tim-tim seperti Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Ingat mereka makin maju, kita saja makin mundur. Timor Leste pun sudah main short pass, kita masih long ball bodoh. Gameplay Kamboja dan Timor Leste makin bagus, gameplay Malaysia makin sampah. Cepat-cepatlah TMJ ambil alih. Naik malu sudah. Tadi pengulas bilang Harimau Malaya menang 7-0. Bukan Timor Leste yang ada peningkatan permainan, tapi Malaysia yang ada kebanggaan permainan. Memang patut pun ada struktur baru Harimau Malaya setelah ini. Tim lain semakin meningkat, tim kita sudah 10 tahun kayu. Awal tak serius, tidak ada target lebih baik. Ya cewa pun tak malu. Banyak rekor skuad Bomarti di AFF kali ini setelah rekor tak pernah seri atau kalah dengan Kamboja dipecahkan. Kini rekor kali pertama Timor Leste mendahului tim Malaysia. Mau di mana letakkan muka weh? Muncullah apa benda di Hip-hop mau jatuh lagi ranking kalau inilah cara mainnya. Tak malukah ya dari pemain sampai ke pengurusan dengan keadaan sepak bola seperti ini? Tolonglah kalian dibayar gaji. Mainlah betul, cukuplah kita ini asyik kena ejek saja dengan negara jiran kita. Lebih baik tadi diri daripada memalukan negara. Sudah kata banyak sekali sepak bola Malaysia ini tak kemana, 50 tahun lagi seperti itu juga. Lihatlah kalau umur panjang naturalisasi pun tak jalan. Separuh masa pertama yang mengaibkan apabila Harimau Malaya ketinggalan 1-2 di tangan Timor Leste. Pertukaran ramai pemain dilakukan oleh Paumati nampaknya tak menjadi. Sebaliknya Timor Leste yang laju lebih mendominasi perlawanan. Walaupun Malaysia melalui 1-0, Timor Leste melalui 2 serangan balas pantas menjaringkan 2 gol yang mengaibkan. Jelas aksi separuh masa pertama memang penontonnya ratusan ribu. Ramai penonton mengecam pasukan Harimau Malaya yang ketinggalan 1-2. Malu, ramai orang jangka kita boleh menang. Babak pertama hanya 3-0. Selepas Thailand menang besar 10-0 dengan Timor Leste, tapi kita ketinggalan 1-2 pada separuh masa pertama. Harap ada perubahan di separuh masa kedua nanti. Breaking news guys, untung Malaysia berhasil comeback di babak kedua dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Malaysia. Hampir aja kalah nih. Soalnya di babak pertama itu Timor Leste unggul guys dengan skor 2-1. Tapi setelah menyaksikan babak kedua, jujur aku ada beberapa pertanyaan guys. Di mana gol kedua dan gol ketiga yang diciptakan oleh Malaysia? Itu terutama kan wasitnya lagi ngomong nih sama bagian VAR. Cuman kenapa tidak ada replay dari pengecekan VAR-nya? Bukannya seharusnya itu harus ditampilkan ya? Ya agar semua orang bisa lihat gitu. Gol kedua dan gol ketiga Malaysia ini sah atau tidak? Apalagi yang paling aneh itu sebenarnya gol ketiga guys menurut aku. Dimana ada momen terjadi kontak fisik antara pemain Malaysia dan kiper Timor Leste. Padahal kan seharusnya kiper itu dilindungi dan terjadi benturan loh. Tapi wasit tetap mensahkan gol ketiga Malaysia. Tetapi yang sangat dipertanyakan, kenapa replay dari pengecekan VAR itu tidak ada? Ya, tapi inilah this is AFF guys.
liga yang sangat disukai oleh salah satu pengamat timnas Indonesia. Towel. Memang hiburan sekali Piala AFF ini guys, benar. Lawak. Hiburan. Sebelum kita lanjut deg-degan nih bulan Maret di kualifikasi Piala Dunia. Jadi apa nih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada timnas Malaysia? Coba tulis pesan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Kita ada peningkatan, let's go! Oke guys, jiran kita Malaysia berhasil comeback ya, menang atas Timor Leste pada lanjutan Piala AFF. Dan mereka menang dengan skor 3-2. Ini pertandingan seru banget guys ya. Mungkin awal-awal pada lihat bosen kali ya, soalnya nggak jelas. Tapi begitu udah ada gol tercipta, di mana Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu ya guys ya, lewat Syafiq Ahmad. Timor Leste di babak pertama sempat comeback di menit-menit 45 plus lah ya, lewat si Joao Pedro. Ini gacornya kenceng banget. Malaysia berkali-kali kena counter attack ya. Terlihat Dominic Tan 2 kali gagal bisa ngejaga si Joao Pedro, di mana Joao Pedro berhasil mencatatkan assist dan juga gol. Timor Leste pun berhasil unggul 2-1 pada saat turun minum guys. Meskipun bermain cukup baik, tapi akhirnya Malaysia berhasil comeback lewat 2 gol dari seorang Paulo Josu. Meskipun sepertinya kayaknya harusnya itu pelanggaran gak sih, nggak tahu. Gimana menurut kalian guys? Setelah berhasil comeback, Malaysia benar-benar nyerang abis-abisan, seakan-akan ingin mencetak gol 4, 5, 6, nyetak gol terus pengennya. Tetapi meskipun tambahan waktu sampai 8 menit, akhirnya Malaysia pun selesai full time dengan skor 3-2 menang atas Timor Leste. Setelah kemarin imbang sama Kamboja, sekarang menang lawan Timor Leste. Berarti ada peningkatan, ya bener kan? Ini sukses buat timnas Malaysia, semoga bisa lolos ya ke semifinal. Ada peningkatan. Timnas Indo seru nanti. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Menewaskan Timor Leste dengan kemenangan tipis 3-2. Sebenarnya banyak lagi kekurangan Malaysia dalam perlawanan ini. Malaysia bertemu Timor Leste, Malaysia agak struggle. Begitu juga perlawanan tempoh hari, agak struggle permainan Malaysia. Banyak kesilapan dibuat ketika bertahan. Malah Malaysia juga kurang bagus dari segi aspek finishing. Dan diharapkan berbaki lagi 2 perlawanan bertemu Thailand dan juga Singapura, Malaysia dapat membuat sesuatu jika ingin melangkah ke separuh akhir kejohanan. Sebab kita tengok permainan Malaysia meskipun seri dan menang bertemu dengan Kamboja dan Timor Leste, tetapi corak permainan tidak meyakinkan. Kita struggle dalam kedua-dua game ini. Sepatutnya dalam kedua-dua game ini adalah peluang untuk kita mendapatkan 6 mata maksimum, tetapi dipersiakan hanya mampu mendapat 4 mata sahaja. Dan tugas beratlah menanti Malaysia selepas ini bertemu dengan Thailand dan juga Singapura. Harapnya Malaysia dapat membuat sesuatulah untuk melepasi pusingan kumpulan ini. Dengan kemenangan ini, Malaysia mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan. Namun, jalan menuju semifinal masih panjang. Mereka harus menghadapi lawan yang lebih tangguh, yaitu Thailand dan Singapura. Jika ingin lolos, Malaysia harus meningkatkan kualitas permainan mereka secara keseluruhan. Pertandingan ini memberikan banyak pelajaran, baik untuk pemain, pelatih, maupun fans. Malaysia berhasil menang, tapi jelas masih ada banyak PR yang harus diselesaikan. Bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan ini? Apakah Malaysia sudah menunjukkan performa terbaik mereka? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.